Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian, manapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ade Muhammad Yusuf, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengubah dunia Anda lewat apa? Lewat sebuah keterampilan yang sering kali kita lupakan, yaitu komunikasi efektif. Agar Anda lebih memahami bagaimana cara komunikasi efektif, mari kita analisis aspek tersebut dari sebuah pidato yang pernah dilakukan Presiden Amerika Barack Obama beberapa tahun silam. Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi adalah aspek penting yang menjadi pilar utama dalam kehidupan. Dalam berkomunikasi akan timbul interaksi antar manusia. Hal ini merupakan bukti yang nyata bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, selalu berkeinginan untuk berbicara, bekerja sama, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Nah, berbagai kegiatan tersebut hanya dapat dipenuhi jika terdapat komunikasi dalam sistem sosial tersebut. Secara umum, komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui media tertentu yang mengandung informasi yang dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Mari kita bedah dua kata tersebut, komunikasi dan efektif. Komunikasi adalah kegiatannya, yaitu menyampaikan informasi, sedangkan efektif adalah sifatnya. Sifat ini menunjukkan bahwa tujuan, hasil, dan target dari komunikasi tersebut dapat tercapai dengan tepat. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh individu yang terlibat secara mudah dan juga tepat. Bagaimana cara melakukan komunikasi efektif? Komunikasi efektif. Menurut Mike Posky, komunikasi adalah suatu label yang digunakan untuk sekelompok perilaku, hal-hal yang Anda lakukan dan hal-hal yang Anda katakan secara teratur ketika Anda hendak bekerja dengan orang lain. Nah, proses komunikasi ini melibatkan pesan yang ingin disampaikan dan pesan tersebut dikirim kepada penerima baik secara verbal maupun non-verbal, di mana penerima kemudian menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi suatu konsep atau suatu sebuah informasi. Nah, komunikasi yang efektif masih menurut Mike Posky itu terbagi menjadi tiga faktor, yaitu yang pertama adalah konten. Konten terdiri dari kata-kata atau simbol yang merupakan bagian dari pesan, yang juga dikenal sebagai bahasa. Nah, konten bisa ditulis maupun diucapkan. Kita semua kan memiliki ya sudut pandang masing-masing gitu dalam menafsirkan kata-kata. Dan bahkan pesan yang sederhana sekalipun dapat dipahami secara berbeda. Itulah yang disebut dengan konten. Yang kedua adalah konteks. Komunikasi tidak berlangsung dalam suatu ruang hampa sosial, melainkan dalam suatu konteks atau dalam situasi tertentu. Jadi konteks adalah bagian dari komunikasi yang mendukung kata-kata dari aspek lisan maupun tertulis yang dapat mempengaruhi maknanya. Dalam komunikasi lisan, konteks termasuk atau meliputi dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, serta keadaan emosi. Konteks ini merupakan suatu komponen dari komunikasi efektif yang sering diabaikan ya, karena kita itu lebih percaya pada apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Terkadang kita juga lebih mempercayai keakuratan perilaku non verbal daripada perilaku verbal. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan nih konteks dari si pemberi pesan tersebut. Nah, yang ketiga adalah penerima, di mana penerima ini terbagi menjadi 5 hal. Nah, perhatikan 5 hal ini untuk bisa kita memberikan komunikasi secara efektif, kita harus memperhatikan 5 hal tersebut. Yang pertama adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan penerima. Kedua, apa yang harus Anda komunikasikan kepada penerima. Ketiga, kapan Anda harus berkomunikasi dengan penerima. Keempat, seberapa sering Anda harus berkomunikasi dengan penerima. Dan kelima adalah persiapan apa yang diperlakukan agar pesan tersampaikan secara menyeluruh kepada penerima. Nah, dari 5 hal ini, kita akan bedah, kita akan analisa dari sebuah pidato yang telah dilakukan oleh Presiden Barack Obama.
Nah, sekarang dari teori komunikasi efektif yang telah kita bahas tersebut, mari kita analisa pidato Barack Obama ketika mengunjungi Universitas Indonesia di Depok pada tanggal 10 November 2010. Yang pertama, bagaimana Anda berkomunikasi dengan penerima? Nah, menurut Mike Posky, dalam berkomunikasi itu kita memerlukan media. Misalnya ada email, pesan suara, eh, dialog, maupun ringkasan tertulis gitu secara singkat. Nah, contoh dari email adalah merupakan media yang sangat bagus gitu untuk mengirimkan data, namun merupakan media yang cukup buruk ya untuk mengkomunikasikan informasi-informasi secara pribadi dan seringkali itu tuh tidak efektif gitu sebagai alat untuk mendapatkan dukungan atau untuk mengatasi permasalahan. Sementara dialog pribadi misalnya seperti telepon, tatap muka, atau interaksi secara langsung adalah cara terbaik untuk mengkomunikasikan pesan pribadi seperti saran, permasalahan, maupun pujian, dan lain-lain. Nah, pada kasus ini Barack Obama merupakan Presiden Amerika Serikat kala itu, di mana penerima pada kasus ini adalah seluruh rakyat Indonesia, di mana Barack Obama berkomunikasi melalui pidato dan disiarkan di seluruh media massa. Yang kedua adalah apa yang harus Anda komunikasikan kepada penerima. Apakah orang ini, si penerima ini membutuhkan informasi atau pesan ini gitu. Jadi, seperti yang diketahui ya, pada kala itu Amerika Serikat selalu menganggap Islam identik dengan teroris gitu. Banyak muslim yang dibantai atas tuduhan tersebut. Oleh karena itu, jika pertanyaannya adalah apakah penerima membutuhkan informasi ini, jawabannya adalah ya. Karena itu, karena alasan tersebut seluruh Indonesia memerlukan adanya komunikasi ini, di mana Amerika Serikat di bawah kepresidenan Barack Obama ingin menenangkan keadaan kala itu dengan berkomunikasi melalui pidato untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu terkesan negara yang penuh cinta damai, bersahabat, dan menghargai kerukunan antar umat beragama di seluruh belahan dunia. Walaupun Amerika Serikat pada saat itu dan masih sekarang juga sangat identik ya dengan sebutan negara adik kuasa gitu, yang artinya pemerintahan Amerika Serikat ini merasa berkuasa atas segala-galanya dan bisa mengatur kemauannya di atas negara-negara yang lainnya. Yang ketiga, kapan Anda harus berkomunikasi dengan penerima? Apakah Anda perlu membuat janji dengan penerima? Apakah kapan saja mereka bekerja, pertemuannya itu satu lawan satu atau dalam kelompok gitu? Terus waktunya tuh kapan gitu, tertentu kah? Sehari atau seminggu gitu kan? Nah, pada kasus ini, pada analisa ini, Barack Obama berkomunikasi dengan Indonesia karena pada saat itu Amerika dicap sebagai negara anti-Islam. Nah, sehingga tujuan dari Barack Obama berkunjung ke Indonesia itu adalah memberikan kesan perdamaian gitu pada seluruh rakyat Indonesia yang notabene-nya adalah bermayoritas Muslim. Bahkan hal ini juga terbukti dengan adanya kunjungan-kunjungan kenegaraan Obama ke negara-negara Islam lainnya gitu, seperti Mesir dan Indonesia juga salah satunya. Pada kala itu ya, pada tahun 2010. Nah, kemudian saat kunjungannya ke Indonesia pun Obama sempat berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta sebagai bukti niatnya, keseriusannya dia gitu untuk berdialog dengan negara-negara Muslim. Juga bahkan saat berpidato, pada awal pidato dibuka dengan ucapan Assalamualaikum, yang mana itu adalah salam dalam agama Islam. Yang keempat, seberapa sering Anda harus berkomunikasi dengan penerima gitu? Misalnya adalah setiap hari kah atau sangat sering gitu? Kemudian apakah hanya jika ada masalah atau waktu yang sama gitu di setiap minggunya gitu? Apakah di hari Senin terus, Selasa terus gitu? Nah, pada kasus ini Barack Obama berkomunikasi di Indonesia hanya jika ada masalah, di mana masalah ini adalah hendak merubah kesan Amerika Serikat dari negara anti-Islam menjadi negara cinta perdamaian gitu. Nah, oleh sebab itu komunikasi ini tidak perlu dilakukan setiap hari, sebab komunikasi yang terjalin nantinya malah menjadi tidak efektif seperti itu. Yang kelima, persiapan apa yang diperlukan agar pesan tersampaikan secara menyeluruh kepada penerima?
Seperti yang kita ketahui ya, Barack Obama dia tuh berkomunikasi melalui pidato, di mana pidato menjadi salah satu bagian penting dari seorang pemimpin dalam menyampaikan sesuatu. Setiap pemimpin tuh mempunyai gaya berpidatonya yang masing-masing gitu, yang khas, yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena ya setiap untayan kata yang terucap saat berpidato secara tidak langsung merupakan cerminan dari kepribadian seorang tersebut. Nah, akan tetapi tidak hanya sekedar untayan kata saja, di mana seorang pemimpin tuh dapat dilihat kepribadiannya dari sisi nonverbalnya gitu. Ketika dia tampak berorasi di atas panggung atau di depan khalayak seperti gayanya dalam berjalan menuju panggung, kemudian ekspresi wajah, senyuman, gerakan tangan dan sebagainya, itu merupakan cerminan kepribadian dari seseorang, gitu kan? Nah, di mana berpidato ini merupakan hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena unsur-unsur pidato itu ada banyak ya. Ada ide, tema, materi, subjek, objek, dan efek dari pidato. Di mana mempertimbangkan keenam unsur tersebut diperlukan persiapan yang matang dalam membuat pidato yang dapat menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia ya pada kasus ini. Jadi dalam kasus ini persiapan yang diperlukan agar pesan tersampaikan secara menyeluruh kepada penerima atau rakyat Indonesia adalah menyiapkan pidato tersebut gitu. Kesimpulannya, komunikasi efektif merupakan hal penting dalam bersosialisasi karena pesan yang hendak kita sampaikan kepada penerima dapat diterima secara mudah dan tepat. Kemudian menurut Mike Posky, diperlukan 5 hal penting dalam menjalin komunikasi efektif. Dan yang terakhir adalah Barack Obama melakukan komunikasi yang sangat efektif kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pidatonya di UI pada tahun 2010 jika ditinjau menurut teori komunikasi efektif Mike Posky. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita dapat belajar dalam membuat komunikasi yang efektif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.